Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Saya merupakan ketua kelompok dari kelompok 2. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul komponen dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deltalia Febrianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukaan. Secara rinci, kegiatan yang termasuk siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukaan atau bisa disebut dengan dokumentasi transaksi. 2. Mencatat akun ke buku jurnal. 3. Memposting akun ke buku besar. 4. Menyusun neraca saldo. 5. Membuat jurnal penyesuaian. 6. Menyusun neraca lajur atau kertas kerja jika ada. 7. Menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi atau laporan perubahan ekuitas atau modal atau laporan laba ditahan dan laporan neraca. 8. Membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. 9. Membuat jurnal penyesuaian kembali atau bisa disebut dengan jurnal balik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang bukti transaksi, yang merupakan suatu dokumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Akuntansi hanya mencatat objek yang timbul akibat adanya transaksi yang sah, dan dalam akuntansi tidak ada transaksi tanpa bukti transaksi, sehingga bukti transaksi ini merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan dalam siklus akuntansi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap bukti transaksi yang memastikan bahwa setiap transaksi memiliki bukti-bukti yang sah. Sesuatu transaksi tidak dapat dicatat begitu saja dalam catatan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai bukti transaksi yang berbeda-beda, tergantung apa jenis dan besarnya perusahaan. Bukti transaksi yang dapat berupa kwitansi, cek faktur, penjualan dan pembelian, tanda terima barang, daftar gaji, tanda setoran bank, surat keputusan direktur, dan nota pengiriman barang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Fitria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang C, persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Secara umum, akuntansi akan membahas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Istilah aset sepadan dengan istilah lain seperti harta, kekayaan, dan aktiva. Agar konsisten dalam penggunaan istilah, dalam buku ini digunakan istilah aset. Prinsip dasar persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset perusahaan harus sebanding dengan kewajiban, hutang, dan ekuitas perusahaan. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa keseimbangan antara jumlah aset perusahaan dan jumlah kewajiban serta jumlah ekuitas. Selanjutnya, rumus persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi menunjukkan bahwa aset harus sebanding dengan kewajiban dan ekuitas, sehingga rumus dari persamaan dasar akuntansi tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban sama dengan aset min ekuitas. Ekuitas sama dengan aset min kewajiban. Seperti itu rumus dari persamaan dasar akuntansi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk mempermudah pemahaman, persamaan antar akuntansi dapat dibuat dalam bentuk tabel. Berdasarkan beberapa contoh tersebut di atas, maka bentuk persamaan dasar tabelaris dapat disajikan sebagai berikut. 1. Aset kas plus 5 juta, perlengkapan kosong. Kewajiban dan ekuitas, utang bank kosong, modal
5 juta. 2. Kas 3 juta, perlengkapan kosong, kewajiban dan ekuitas. Utang bank 3 juta, modal kosong. 3. 2 juta, perlengkapan 2 juta, kewajiban dan ekuitas kosong. 4. Kas 500.000, bawah 6 juta 500.000, perlengkapan 2 juta, kewajiban dan ekuitas 3 juta, modal 5.500.000 rupiah. 5. Kas 2 juta, perlengkapan kosong, kewajiban dan ekuitas kosong, modal 200.000 rupiah. Jumlah kas 6.300.000, perlengkapan 2 juta, kewajiban dan ekuitas, utang bank 3 juta, modal 5.300.000 rupiah. Total aset 8.300.000 rupiah. Kewajiban dan ekuitas 8.300.000 rupiah. Bentuk persamaan dasar akuntansi dalam kurung tabelaris. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah akun kas sebesar Rp 6.300.000 rupiah dan akun perlengkapan sebesar 2 juta rupiah, sehingga penjumlahan kedua akun ini akan menghasilkan total aset sebesar Rp 8.300.000 rupiah. Demikian pula terlihat jumlah akun sebesar 3 juta dan akun modal sebesar 5.300.000 rupiah, sehingga penjumlahan kedua akun ini akan menghasilkan total kewajiban dan ekuitas sebesar Rp 8.300.000 rupiah dan total kewajiban dan ekuitas sebesar 8.300.000 rupiah dalam kurung seimbang dengan total aset. Hanya sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari. Saya ingin melanjutkan poin yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu poin D, perlakuan akuntansi. Ada beberapa konsep yang terkait dengan perlakuan akuntansi, yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep pencatatan, konsep penyajian, yang terakhir dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Agar mendapatkan pengakuan, kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa meliputi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kerja dan peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan bersangkutan. Yang kedua, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan handal. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiuddin. Saya akan meneruskan pembahasan dari teman saya, yakni pengukuran.
Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memastikan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pencatatan adalah sebuah proses analisis atas suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan di sisi kredit. Pencatatan pada transaksi keuangan ini menggunakan sistem tata buku berpasangan (double entry), yaitu pencatatan secara berpasangan atau sering disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan sisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan materi penyajian. Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan, akun aset, kewajiban, dan ekuitas atau akun real disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban atau akun nominal disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akan secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat likuidnya, yaitu aset yang lebih cepat likuidnya disajikan terlebih dahulu, sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tanggal jatuh temponya, yaitu kewajiban yang jatuh temponya lebih pendek disajikan terlebih dahulu, sehingga penyajiannya dimulai dari kewajiban lancar atau jangka pendek, kemudian diikuti kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok ditempatkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Demikian juga halnya dengan beban, di mana beban untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan ditempatkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pengeluaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hadiul Umam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan dalam akuntansi. Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian yang menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca. Laporan neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Demikian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firmansyah dengan NIM 20104111196. Saya dari kelompok 2 akuntansi manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dan transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Yang pertama, basis kas. Basis kas berarti mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan.
Basis kas mendasarkan konsepnya pada dua pilar, yaitu pertama berupa pengakuan pendapatan dan yang kedua berupa pengakuan beban. Dan yang kedua adalah basis akrual atau accrual basis. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau saat perolehan. Basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi, yaitu ketika transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.